Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TVRI, kembali lagi bersama kami dalam acara Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Nah, hari ini Ewa, kita akan membahas materi baru lagi nih bersama narasumber yang pastinya ganteng banget ya. Nah, siapa ya Siapa kira-kira ya? Nah, hari ini kita akan membahas materi yang pastinya relevan dengan kehidupan kita saat ini, apalagi berkaitan dengan informasi digital dan juga globalisasi ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang belajar memahami teks berita. Nah, hari ini kita akan ditemani dengan narasumber yang tadi sudah dibilang oleh Kak Meli, yaitu narasumber yang ganteng. Kira-kira siapa ya? Oke, langsung saja kita panggil. Tapi belum ya, sebelum itu kita memperkenalkan diri ya kali ya, biar kita lebih dekat. Oke, teman-teman boleh nih. Oke, saya Ewa Caprisa dan rekan saya Meli Lestari. Oke. Kami akan menemani Anda 30 menit ke depan. Oke, langsung saja kali kita panggil narasumber kita. Kepada Bang Christian Jonathan, kami persilakan. Halo Bang. Halo Bang, apa kabar? Baik. Oke, baik. Nah, Oke. ini mahasiswa bahasa Indonesia ya Ewa ya, dengan pesonanya nih teman-teman. Nah, bisa teman-teman di sini. Waduh, Halo, silau nih Sobat teman-teman. TVRI. Halo, oke. Nah. Hari ini Bang Christian Jonathan akan menjelaskan tentang teks berita. Kebetulan juga kemarin Bang Christian pernah magang ya, di magang kantor berita, di TVRI juga ya. di kantor berita Antara Oh, di kantor berita Antara Green ya, sebagai berarti ya? sebagai jurnalis. Nah, sebagai jurnalis nih teman-teman. Jadi hari ini kita akan mendengarkan materi tentang seorang jurnalis. Nah, jadi teman-teman boleh saksikan. Oke, silakan kepada Bang Christian Jonathan. Silakan Bang. Perkenalkan, saya Christian Jonathan. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FIP Untar. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai apa itu teks berita. Nah, kita kan sering menjumpai teks-teks berdasarkan informasi yang ada di media sosial, tapi tidak memahami apa itu intisari dari teks berita. Di sini saya akan membahasnya lebih lanjut. Oke, baik. Di sini pengertian teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai kejadian atau peristiwa berdasarkan fakta atau aktual. Aktual di sini maksudnya adalah informasi terkini, bukan informasi mengada-ngada berdasarkan fakta di lapangan. Dan faktual itu berdasarkan fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan. Nah, jadi tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar tentang apa yang terjadi di sekitar mereka, baik itu berupa berita politisi, berita acara, bahkan berita-berita berkaitan dengan sekolah misalnya, gitu. Oke, baik. Lanjut. Di sini ada ciri-ciri teks berita. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ciri teks berita yang salah satunya adalah teks berita aktual. Aktual di sini maksudnya berita yang terkini, yang terbaru. Maksudnya yang terbaru adalah bukan berita yang berdasarkan tahun lalu gitu, tapi berita berdasarkan kejadian yang baru saja terjadi gitu. Selanjutnya ada berita faktual. Faktual itu berdasarkan fakta, bukan mengada-gada, berdasarkan misalnya subjektivitas dari penulis itu sendiri untuk memaparkan hasil dari informasi berita yang ada gitu. Selanjutnya ciri-ciri teks berita itu juga mengandung adisikba gitu. Yang dimaksud dengan apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kalau dalam bahasa Inggris kita bisa temukan dengan singkatan 5W1H gitu. Jadi ciri dari teks berita itu termasuk dalam adisikma. Selanjutnya ada objektif. Objektif itu berdasarkan fakta di lapangan tanpa mengada-ngada. Berdasarkan ya seperti saya jelaskan tadi, subjektivitas dari penulis yang memaparkan tentang informasi, misalnya informasi tentang politik gitu. Terus selanjutnya jelas, ya pasti pemaparan tentang teks berita tersebut jelas dan lugas dalam penyampaian narasi dari teks berita itu. Itu. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur teks berita. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa
unsur-unsur dari teks berita itu bisa disingkat dalam bahasa Indonesia adalah adik simba. Gitu. Yang pertama ada apa? Apa itu untuk menanyakan suatu peristiwa atau hal yang terjadi dalam suatu peristiwa. Misalnya, apa yang menjadi peristiwa tersebut dalam kejadian yang kita akan narasikan dalam teks berita. Terus, selanjutnya di mana? Di mana itu menanyakan tentang lokasi kejadian dalam yang kita amati berdasarkan yang kita mau bahas dalam teks berita itu. Tuh. Selanjutnya ada kapan peristiwa itu terjadi. Misalnya untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Misalnya peristiwa tentang kebakaran lahan yang terjadi di Kuburaya. Misalnya kebakaran lahan ini terjadi pada 7 Agustus 2025. Nah, itu menunjukkan kapan dari teks berita itu. Selanjutnya siapa yang terlibat dalam teks berita tersebut. Misalnya dalam teks berita tentang Pemkot gencarkan gemar literasi untuk tingkatkan pemahaman membaca masyarakat. Nah, siapa yang terlibat? Ya pasti Pemkot sebagai narasumber. Yang kedua, warga, masyarakat, dan penyelenggara kegiatan dari kegiatan literasi tersebut. Nah, itu kita bisa paparkan mengenai siapa yang terlibat dalam berita tersebut. Selanjutnya, mengapa? Mengapa itu menanyakan alasan atau penyebab terjadinya peristiwa. Selanjutnya ada bagaimana, yaitu menanyakan proses atau cara terjadinya peristiwa berlangsung atau kegiatan yang berlangsung gitu. Nah, ini adalah contoh dari unsur-unsur teks berita, yaitu bisa disingkat dengan adik simba. Atau kalau bahasa Inggris itu 5W1H. Oke. Selanjutnya ada struktur teks berita. Nah, di struktur teks berita pada umumnya itu terdiri dari 4. Yang pertama ada judul, yang kemudian ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, yang pertama, judul ini menggambarkan dari teks berita tersebut. Misalnya yang saya jelaskan tadi bahwa misalnya Kota Pontianak gencarkan literasi warga untuk meningkatkan pemahaman siswa. Nah, pada slide kepala teks berita itu menjelaskan kembali mengenai judul dari teks berita itu. Gitu. Selanjutnya ada tubuh. Gitu. Tubuh itu menggambarkan informasi pendukung yang bagian dari 2 unsur dari teks berita, yaitu mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, selanjutnya ada ekor. Ekor ini berisi informasi pendukung. Kalau dalam jurnalis biasanya itu informasi tambahan dari narasumber lain. Kadang bisa dipakai, kadang tidak bisa dipakai gitu. Atau bisa dalam bahasa kasarnya itu kurang penting. Nah, atau informasi tambahan gitu. Jadi ini adalah contoh dari struktur teks berita. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Di sini ada contoh dari teks berita, dari struktur teks berita. Yang pertama ada judul. Yang seperti saya jelaskan tadi bahwa judul adalah bagaimana narasi tersebut menggambarkan dari isi berita yang kita rangkumkan menjadi judul. Nah, biasa dalam peraturan-peraturan media, judul itu biasanya terdiri dari 15 kata. Bisa lebih, bisa tidak. Tapi tergantung dari rules dari media yang mengakuisisikannya, gitu. Oke, Abang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih banyak sekali ya yang Abang jelaskan mengenai teks berita. Ada tadi unsur-unsurnya, ciri-cirinya juga ya Bang ya. Pastinya teks berita ini berisi faktual, aktual, terkini, objektif, jelas, dan juga mengandung adik simba tadi yang harus kita ketahui ya teman-teman semuanya. Nah, mungkin teman-teman di rumah nih pasti lebih sering dengar 5W1H dibanding adik simba ya. Iya. Nah, ini tadi sudah masuk di struktur teks berita. Nah, setelah ini kita akan
melanjutkan ya, materi kita tentang ini. Oke, jadi teman-teman tetap di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa, Bahasa, dan Sastra. Baik teman-teman, masih di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa, Bahasa, dan Sastra. Nah, selanjutnya Bang Jojo akan melanjutkan materi yang akan disampaikan. Silakan Bang Jojo. Silakan Mas. Oke, baik pemirsa. Kita lanjut kembali membahas mengenai struktur dari teks berita. Nah, tadi kan saya sudah membahas mengenai judul yang bagian dari struktur teks berita, yaitu di sini kita bisa baca bahwa Bazar UMKM di kawasan wisata Padong, Pangeran, ramai dikunjungi warga. Nah, itu menggambarkan isi dari teks berita yang seperti saya jelaskan tadi. Oke, baik. Selanjutnya, kita masuk ke kepala berita. Nah, dari kepala berita ini menggambarkan 4 unsur dari adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tuh, misalnya apa menjadi peristiwa tersebut. Contoh, Bazar UMKM yang digelar di kawasan wisata Padong, Pangeran, Kecamatan Kabupaten Sanggau, ramai dikunjungi warga. Nah, itu menggambarkan apa dari teks berita tersebut. Terus di mana peristiwa itu berlangsung? Ya pasti di wisata Padong Pangeran, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, yang menjadi di mana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, ada kapan. Kapan peristiwa itu berlangsung? Ya pasti pada Sabtu 20 Juni 2025, yang menjadi kapan peristiwa itu atau acara itu berlangsung. Selanjutnya, ada siapa yang terlibat dalam berita tersebut. Ya pasti peserta UMKM yang menjadi subjek dari kegiatan tersebut, terus ketua panitia dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Bazar UMKM di kawasan wisata Padong, Pangeran, di Kecamatan Sekayam. Tuh. Nah, di sini adalah arti dari kepala berita yang mengandung unsur adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa narasumber itu berlangsung. Gitu. Lanjut. Oke, baik. Dalam tubuh berita itu berisi tentang mengapa dan bagaimana, yaitu 2 unsur dari adik Simba. Gitu. Dalam teks berita. Jadi kita bisa lihat bahwa mengapa peristiwa itu berlangsung dan bagaimana ketercapaian dari berita itu. Dalam teks ini kita bisa lihat bahwa Davi menjelaskan bahwa kegiatan Bazar dan Gala Budaya ini berlangsung selama 2 hari di kawasan wisata Padong Pangeran. Nah, itu menggambarkan mengapa dari peristiwa kegiatan itu berlangsung. Selanjutnya, bagaimana dari ketercapaian dari kegiatan itu. Nah, di sini tapi menjelaskan bahwa ia berharap pemerintah Kabupaten Sanggau dapat lebih mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan kawasan wisata di wilayah perbatasan agar dapat menarik minat wisatawan mancanegara. Nah, itu menggambarkan bagaimana dari acara berlangsung gitu. Nah, ini adalah contoh dari tubuh berita yang menggambarkan mengapa dan bagaimana peristiwa itu berlangsung. Oke. Selanjutnya, oke, baik, di sini ada ekor berita. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa ekor berita itu berisi tentang informasi pendukung. Pendukung bisa dari narasumber yang berlangsung dari kegiatan, misalnya kayak narasumber dari pelaku UMKM, misalnya Kak Sisi ini menjadi sumber tambahan dari struktur dari berita tersebut yang menggambarkan ekor berita. Nah, ini adalah maksud dari ekor berita itu yang dikerucutkan menjadi kurang penting. Itu. Oke, saya selanjut. Oke, baik. Di sini ada kaidah kebahasaan teks berita. Gitu. Yang pertama,
teks berita itu membuat bahasa baku ejaan yang disempurnakan atau standar. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung, misalnya kalimat petikan dari narasumber tersebut. Misalnya ucap si Pemkot ini mengatakan bahwa literasi ini menggambarkan gemar membaca dari masyarakat, tujuannya untuk masyarakat ini paham, mengolah dan memilih informasi berupa teks yang ada di media sosial. Nah, itu maksud misalnya dari kalimat langsung, itu ditandai dengan tanda petik. Oke, lanjut, ada kata kerja perwata, selanjutnya ada keterangan waktu dan tempat, dan selanjutnya ada konjungsi temporal yang berkaitan dengan waktu, gitu. Nah, ini adalah bagian dari kaidah kebahasaan teks berita. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara menulis teks berita. Ya pasti, yang pertama kita akan menentukan topik apa yang kita mau bahas. Misalnya, kita ingin membahas topik tentang kegiatan sekolah. Nah, dalam kegiatan sekolah tersebut kita cari sekolah mana yang mengadakan kegiatan festival, misalnya. Terus kita cari informasi lagi dengan strategi kedua, yaitu mengumpulkan informasi. Sekolah mana yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Misalnya SMP 9 mengadakan festival gemar membaca gitu. Terus kita datang ke lokasi tersebut dan mencatat berdasarkan unsur adik simpa, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam kegiatan tersebut. Itu. Selanjutnya, sehabis kita mencatat fakta berdasarkan wawancara ke narasumber, kita menentukan fokus dari berita. Nah, dalam bahasa jurnalistik, atau biasa dalam bahasa jurnalis di khususnya yang saya pernah magang waktu itu ya, disebut dengan angle berita. Nah, angle berita. Apa menjadi ciri unik dari berita itu? Misalnya, dalam berita festival di SMP 9 tersebut, UMKM ramai. Jadi kita tuh mengambil angle dari bahasa tersebut, tapi yang terintegrasi dari festival tersebut gitu. Nah, itu maksud dari menentukan fokus berita. Oke, selanjutnya membuat isi berita yang detail tentang peristiwa atau kejadian. Dan selanjutnya kita membuat penutup berita yang kita bisa disebut dengan ekor berita, atau kita cari informasi tambahan mengenai festival dari SMP 9 tersebut gitu. Oke, baik. Sekian pemaparan materi teks berita ini. Saya harap pemirsa bisa paham dalam penyampaian materi dan esensi dari teks berita. Sekian dan terima kasih. Wah, materi luar yang biasa sangat luar ya. biasa. Mengenai tentang memahami teks berita nih Kak Ewa yang telah disampaikan oleh Christian Jonathan. Nah, bagaimana nih teman-teman, sudah paham belum tentang teks berita? Nah, tadi itu kan ada dibahas juga nih tentang cara menulis teks berita. Yeah. Nah, kita nih biasanya tuh sering nih, Bang, gimana sih cara menentukan kevalitan dari sumber berita? Oh, oke. Oke, baik. Menurut saya sebagai mahasiswa ya, justru saya itu kan seringlah membaca berita, baik itu berita di koran maupun berita di media sosial. Nah, cara menentukan kevalitan atau kredibilitas dari berita, yaitu kita harus memilah dan memilih berita tersebut. Apakah sumber dari media tersebut itu terverifikasi negara, misalnya TVRI misalnya. Nah, TVRI ini kan sudah terverifikasi dari pemerintah gitu. Nah, kalau biasanya kita bisa sering jumpai itu kan tentang media-media dari daerah ya. Nah, biasanya media tersebut ya menyajikan informasi berdasarkan fakta lah. Tapi perlu pertanyakan lagi, apakah sumber yang diinformasikan dari media tersebut itu berdasarkan kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers gitu. Nah, maka dari itu, kalau menurut saya untuk menentukan bagaimana kevalitan dari dan kredibilitas dari sumber berita, yaitu kita harus memilah dan memilih
berita mana yang terverifikasi oleh pemerintah atau negara gitu. Bukan berarti bagian dari negara, enggak, karena media ini kan berdiri sendiri kan, independen kan. Tapi pada dasarnya setiap media itu mempunyai kode etiknya masing-masing, kode etik jurnalistik gitu. Nah, pernah satu ketika saya pernah menjumpai berita mengenai kebakaran gitu dalam media ini misalnya kan. Nah, media ini menyampaikan informasi bahwa terjadi kebakaran di desa A. Sedangkan pada suatu ketika ada postingan lagi nih, postingan lagi mengenai berita tersebut rupanya hoax. Nah, artinya apa? Artinya kan kalau bisa disebutkan abal-abal. Berarti kan menyajikan informasi berdasarkan tidak objektif atau mengada-ngada. Oke, dalam suatu berita tersebut memang ada sumbernya, memang ada kebakarannya. Tapi dari situ kita bisa melihat secara subjektivitas bahwa media tersebut itu tidak memenuhi standar kode etik gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi cara menentukan sumber kevalitan dari media atau berita itu berdasarkan kode etik jurnalistik yang diverifikasi oleh Dewan Pers gitu. Nah, itu kan mungkin ada undang-undangnya kan. Kalau menurut pemahaman saya, yang saya sering membaca media-media di media sosial. Tapi kalau saran saya untuk mau membaca media sumber berita terkini dan terpercaya, itu ya pasti bukan TVRI, CNBC, apalagi Antara, Kompas, dan banyak sekali media-media nasional gitu. Tapi kalau media daerah boleh. Karena media daerah juga pasti ada kode etik jurnalistiknya. Tapi ada juga media yang disebut dengan abal-abal. Mungkin sekian. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah, jangan asal menyebarkan sebuah berita ya. Harus dicek dulu tuh, benar atau tidaknya, agar terhindar dari hoax. Betul sekali teman-teman. Dari penjelasan Bang Jojo tadi kita dapat mengerti bahwasanya kita harus banyak baca sih ya Kak Ewa. Dan juga kita melihat kevalidannya, jangan sampai asal sebar saja begitu ya. Kan karena banyak media abal-abal. Boleh juga media daerah, tapi lihat juga apakah media ini terpercaya atau tidak begitu ya Bang Jojo ya. Karena setiap media itu punya pandangan politis dan ideologis tersendiri. Iya, betul sekali. Nah, jangan lupakan adik Simba ya teman-teman. Adik Simba. Biasanya kan kita mengenal 5W+1H ya dalam bahasa Inggris, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu adik Simba. Nah, itulah teman-teman ya tadi materi mengenai belajar memahami teks berita. Nanti kita akan berjumpa lagi pada acara berikutnya dengan materi-materi yang luar biasa pastinya. Jadi, sekian materi dari Bang Jojo dan juga yang telah dipaparkan ya Kak Ewa. Sampai jumpa dan tetap di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Bye. Bye.